Di mana posisi Gua Bilal, Om? Nah, itu Gua Bilal itu yang dekat pohon petai itu, yang ada pohon petai. Oke. Nah, itu tertutup semak-semak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan ke Gunung Panjang yang dikelola oleh BUMDes Desa Cogreg. Nah, kebetulan saya sudah janji dengan Pak Sekdes. Ini beliau. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Bang. Ini kadusnya nih. Kadus yang Udah lama dah, Mas. Alhamdulillah. Ada wisata apa, Mas? Wisata Taman Marlian wisata air panas, Pak, ini. Nama BUMDesnya Tirta Aguna. Biasa disebut Gunung Panjang. Panjang. Ada apa aja di dalam? Kita langsung ke dalam, Mas. Kita langsung dalam. Bangga, Pak Dede. Ini pintu masuknya. Tiket masuk sudah. Tiketnya berapa, Pak Sim? Tiketnya ini Rp10.000 Per orang ya? per orang ya. Oke. Cuma gede kecil sama aja sih. Sama aja ya. Siap. Ya. Oh, ya, kita lanjut ke Ya, kita lanjut. lokasi. Harus punya stamina banyaknya nih. Waduh, luar biasa. Dan tapi sekarang masih dalam tahap perapihan dan istilahnya ya dirapiin terus lah gitu. Tahap pembangunan. Tahap pembangunan diperindah lahan. Aduh, jalurnya menantang ini. Masih kuat? Wah, ini blok berapa, Dek? Udah ramai Pak Sim ya? Alhamdulillah. Udah banyak berubah ya? Udah banyak ada perubahan lah gitu. Ya sejak dikelola ya alhamdulillah sedikit-sedikit kita lakukan pembangunan biar lebih fasilitas menunjang untuk pengunjung. Sini musola nih Pak nih Oh, musola, fasilitas musola ya. buat yang ibadah sahur atau apa gitu. Ini dikelola BUMDes Pak Sim. Ya betul. BUMDes Desa Cogreg. Jadi aset buat desa ya. Ya betul. Dan saung-saung buat istirahat. Warung buat jajan. Semua masih banyak yang masih perbaikan ya. Penambahan fasilitas. Ini tiket mandi. Ya, tiket mandi. Jadi kalau mau mandi tiket lagi nih Pak. Berapa, 10.000 Pak? juga. Jadi masuk 10.000, Tiket mandi. tiket 10.000. mandi 10.000. Iya betul. Mandinya sepuasnya, sampai bontok dah pokoknya. Ini kolam pemandiannya. Wah, luar biasa. Airnya jernih banget. Pengunjung juga mulai banyak kalau di hari libur. Gimana nih? Semakin siang semakin banyak pengunjung. Ada juga dari rombongan goes nih. Om, dari rombongan mana Om? Dari Ranca Bungur, Ranca Bali Bungur. Resort. Sering ke daerah sini Om? Ini baru. Baru pertama kali. Gimana kesannya Om? Untuk pemandiannya, view-nya bagus, rekomen banget ini. Kalau kita lihat dari sana ya, pemandangannya ambil rendam, apalagi malam tuh ya. Seru. Siap. Oke. Makasih Om ya. Oke, sama-sama. Angga dilanjut. Oke, terima kasih. Oke Pak Sekdes.
Hah? Kolamnya ada berapa banyak, Pak? Oh, kolamnya banyak sih nih. Saya belum sempat ngitung nih Pak nih. Tapi kalau yang sebelah sini, Iya. ini airnya panas ya. Air panas ya. Panas, yang sana juga sama. Nah kalau yang di bawah, nih ya buat ya airnya sudah dingin, Sudah tapi masih asin. masih asin. Air belerang ya, Pak? Belerangnya masih ada ya, manfaat belerangnya ada. Alhamdulillah sudah banyak testimoni ya, katanya kalau yang penyakit kulit gatal-gatal bisa sembuh gitu. Bisa sembuh. Ya. Asal rutin ya. Asal rutin. Kalau cuma sekali mah enggak. Kita ke spot lainnya, Pak. Boleh. Masih bersama Pak Sekdes, Pak Nur Hasim. Siap. Kita akan keliling kemana, Pak Hasim, hari ini? Kita explore Gunung Panjang. Oke, Di Gunung siap. Panjang banyak gua Pak. Banyak gua Pak Hasim ya. Pertama terdekat gua apa nih, Pak Hasim? Nih kalau dari kolam renang ini ada namanya Gua Gong. Gua Gong. Mm-mm. Ada gong ya, Pak? Ada bangunan seperti gong. Oh, ada iya. batu bentuknya seperti gong. Mari kita explore, Pak. Oke. Dulu di sini sering dipakai shooting nih. Shooting siapa, Pak? Shooting film Berry. Berry. Berry Prima, Roma Irama. Waduh, luar biasa nih. Ya, ada yang foto-foto dulu, Pak. Ya. Nah, ini Gua Gong, Pak nih. Nah, ini gua gong, ini situs. Yang kayak gongnya mana, Pak Hasim? Nah, ini gongnya. Ini gongnya kalau ditabuh ini berbunyi masih gong, udah jadi karang. Nah, ini situs. Sejarah. Situs bersejarah. Kalau pakai tangan mungkin nggak kuat. Nah, ini masih berbunyi gong. Gongnya ini udah lebih ratusan tahun. Ratusan tahun ya, Pak. Ya. Kedalamannya berapa, Pak, gua nih, Pak? Kita masuk, Pak. Ayo, silakan masuk, Pak Dede. Wah, Ini yang dulu sering disebut ada ininya gitu ya. wah, luar biasa. Nah, gua ini kalau zaman Belanda ini buat persembunyian masyarakat. Masyarakat. Ya, Dulunya kata sering dipakai syuting, Pak. sering dipakai syuting juga. Film Berry, film-film laga lah, film laga zaman dahulu. Gunung Panjang ini. Ya. Dan ada cerita di balik gua ini ya, Pak. Iya. Zaman dulu nih, kalau orang mau hajat, ya gitu, di sini tuh pada nitipin barang, nyuguh gitu ya. Peralatan kesenian supaya apa? Supaya hajatannya rame, supaya keseniannya bagus gitu. Iya, siap. Zaman dulu kala. Gitu. Tapi sekarang gimana, Pak? Masyarakat kelahajatan masih ada tradisi begitu? Kayaknya udah lama berkurang ya Pak ya. Udah, sekarang udah hilang karena peralatannya pun sudah nggak ada. Untuk perabotan keseniannya pun sudah nggak ada. Jadi tradisi itu sudah mulai hilang, sudah mulai punah. Sekarang hanya tinggal situs-situsnya aja. Bahkan ada yang bilang kalau ada yang berapa hari di sini minta minjem, ibarat kata ya, minjem peralatan, nanti keluar tuh peralatannya. Tapi walau alam saya belum pernah tahu gitu, tapi ada Mitosnya orang yang begitu bilang, ya. katanya iya, jadi dia di sini ritual dulu, nanti dia butuh peralatan untuk hiburan, apa peralatan untuk hajatan, piring dan lain sebagainya, nanti ada tuh katanya. Itu dari sepuh-sepuh orang tua, orang terdahulu lah. Cerita-cerita beliau. Siap. Kita ke tempat berikutnya, Pak. Oke, lanjut. Gua yang mana? Samping. Keliling-keliling. Kuat nggak nih kakinya nih Pak Dede? Kuat, insyaallah. Oke, kita explore Gunung Panjang Pak Dede. Oke, kita menuju tempat berikutnya. Kita memasuki gerbang untuk penjarahan makam Ki Buyut Saman atau Ki Buntung. Nah, ini gerbangnya. Dan kita akan memasuki wilayah sana Oke. untuk ke dalamnya. Siap, mari kita ke makam. Oke, tempat berikutnya kita akan ke makam. Ke religinya ini. Ini lokasi makam. Makam siapa, Pak Kadus? Di sini makamnya Ki Buyut Saman Ki Buyut Saman. atau ketelahnya Ki Buntung. Ki Buntung. Dia itu keturunan dari Banten. Banten. Kalau tampil ke silsilah hampir masih ada keturunan dari Kesultanan Banten. Raden ya, Pak. Masih itu bagus ya. Itu bagus.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Nah, kita sudah sampai di makam Ki Buyut Saman atau Ki Buntung. Beliau ini pejuang nasional di zaman jajahan Jepang, zaman Nippon. Beliau adalah orang yang disegani oleh Jepang. Penyebar Islam juga. Beliau termasuk penyebar Islam di Iya. wilayah Cogreg. Dia termasuk orang yang mengajarkan agama Islam juga kepada masyarakat, sekaligus mengajak, sekaligus nyebar pencaksilat juga. Pencaksilat. Pencaksilat juga, bela diri dia. Dia berasal dari Menes, nah, dari Banten Menes. Benar. Ini kondisi makamnya. Sudah berapa tahun, Pak? Makam. Untuk berapa tahunnya kita ya di zaman dia masuki sini di zaman Nippon. Beliau itu pas baru zaman Nippon itu baru beberapa bulan dia tewas di sini. Berarti 1942. Tepat mungkin waktu itu, karena waktu itu dari orang tua saya pun ikut memakamkannya. Pak Sekdes, kita eksplor tempat yang lain. Oke. Ada lagi bang. Ke mana, Pak? Dekat sini juga ada gua. Ke gua. Gua apa namanya, Pak? Itu kalau dulu itu disebutnya gua pertemuan sih di situ tuh. Gua pertemuan. Jangan-jangan masih ada hubungannya dengan Roma nih pertemuan. Ada yang bilang dibuat juga. Namanya apa, Pak? Ini gua pertemuan. Gua pertemuan. Lalu, di zaman dulu itu untuk pertemuan musyawarah para alim ulama. Di dalamnya ini di kedalaman sekitar 5 sampai 6 meter. Tapi agak sulit untuk mencapai ke dalamnya, Pak. Bisa, untuk ke dalam bisa, dan di dalam pun banyak ada kayak batu khotbah ataupun kursi. Bentar, Pak. Ya. Ah, luar biasa. Nah, ini Baru di saya dalam- kesini nih. Di dalamnya ini luas di dalamnya ini. Tempat kursinya mana, Pak? Nah, inilah kursinya ini. Ini tepat menghadap kiblat. Tepat menghadap kiblat. Untuk pertemuannya. Nah, disinilah sebenarnya untuk pertemuannya. Nah, ini yang disebut, kalau sekarang ini disebutnya mimbar. Mimbar ya. Nah, ini mimbarnya disebutnya. Menghadap kiblat persis nih ya. Ini persis menghadap kiblat. Ya, ini menghadap kiblat. Dan sebenarnya untuk ke dalamnya lagi masih luas ke sana. Cuman untuk menjangkaunya kita terlalu sulit. Lalu untuk ke dalamnya lagi. Lampu sih matiin aja. Oke. Oh, ke dalam masih luas ya? Iya, masih Oh, luas betul. ke dalamnya. Itu masih ada lorong. Masih Kita banyak lorong-lorongnya lagi. luar biasa ini. Nah, ini kursi. Mana? Nah, ini mimbarnya. Oh, Mimbarnya ini. betul. Dan Jadi- ini di dalam gua ini tidak terasa panas, tapi dia sejuk. Iya, Seperti ada AC-nya. betul, Pak. Jadi dulu pertemuan para Para alim ulama dan para tokoh-tokoh ya di sinilah. bener nih, saya baru lihat sendiri baru. Nah, ini masih asli, karang-karang ini masih asli, Betul. masih alami. Oke, kita ayo lanjut. Kita lanjut lagi. Nah, di sana itu sebenarnya ada lagi gua, disebut gua Bilal. Gua apa? Gua Bilal. Gua bilang. Itu dulu itu buat panti ajan. Oh, Dulu itu Di atas kita ya? pakai ajan ya, ada di atas ini. Cuman kalau kita untuk menjangkaunya kayaknya masih terlalu sulit karena masih belum dibersihin. siap. Di mana posisi gua bilang, Om? Nah, itu gua Bilal itu yang dekat pohon petai itu, yang ada pohon petai. Oke. Nah, itu tertutup semak-semak ya. Kisahnya memang tempat untuk azan Iya, dulu itu masih dipakai ajan terus. Setiap setiap waktu ya. sholat itu pasti dipakai ajan.
Ini tinggi Pak. Dan di dalam itu panjang ternyata. panjang luas ya. Luas. Dulu sering pakai tapak juga. Untuk Semedi. pertapaan ada sering. Kalau mau naik lewat sini ya? Iya lewat sini. Lewat bawah? Cuma masih Karena di lingkuk sana. banyak semak-semaknya. Mudah-mudahan segera Tapi dirapikan, dibersihkan. Mudah-mudahan. Demikian explore Gunung Panjang hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.